Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azizah dengan NIM 2207016105 dari Psikologi 5C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perempuan dan norma sosial dan perempuan dengan modernisasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembahasan tentang perempuan dan norma sosial. Perempuan sendiri merupakan asal katanya dari kata empu yang berarti mulia ataupun terhormat yang kemudian mendapatkan imbuhan per dan an menjadi perempuan. Sedangkan KBBI mendefinisikan perempuan, yakni perempuan diartikan sebagai makhluk atau manusia yang memiliki vagina dan biasanya mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, atau menyusui. Selanjutnya, norma sosial ini merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu, biasanya tidak tertulis tetapi dipahami sebagai penentu perilaku yang baik dalam konteks sosial sehingga terdapat sanksi sosial apabila dilanggar. Jadi, norma sosial ini merupakan sebuah aturan, harapan, dan pedoman yang secara umum tidak tertulis namun ditaati oleh anggota masyarakat tertentu. Perannya sendiri, norma sosial berperan sebagai pedoman tata cara berperilaku dalam interaksi sosial, hubungan sosial, dan menjalin kehidupan bermasyarakat yang tertib serta rukun. Lalu, terkait norma sosial bagi perempuan, norma sosial bagi perempuan berarti seperangkat aturan dan nilai-nilai yang berisikan harapan tentang bagaimana seharusnya perempuan berperilaku dalam masyarakat. Norma sosial biasanya tidak tertulis dan secara tidak disadari dibebankan kepada perempuan dalam masyarakat. Dengan pemahaman singkat, norma sosial bagi perempuan ini merupakan harapan, ekspektasi masyarakat tentang bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap, berperilaku di dalam masyarakat. Nah, contoh dari norma sosial bagi perempuan itu yang pertama, peran gender. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa yang menganut patrilineal, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan bekerja pada sektor publik seperti bekerja mencari nafkah, dan istri dan perempuan sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga akan berperan dalam pekerjaan domestik dan menerima nafkah dari suaminya. Kemudian tentang tampilan fisik. Terdapat sebuah tekanan yang cukup kuat terhadap perempuan untuk memenuhi penampilan fisik tertentu. Nah, tampilan fisik perempuan ini dituntut untuk physically presentable, tampilan fisik yang rapi, memiliki bentuk dan lekuk tubuh tertentu, penekanan pada bagian tertentu dengan mengaplikasikan kosmetik dan aksesori yang selaras, sehingga perempuan tampak cantik dan juga menawan. Selanjutnya, tentang perilaku. Norma sosial yang terdapat di sekitar mengatur perilaku perempuan yang sudah semestinya bersikap atau berperilaku lebih lembut ketimbang laki-laki. Dalam lingkup masyarakat Jawa misalnya, perempuan yang ideal dicitrakan dengan perilaku lemah lembut dan juga perempuan yang penurut. Perempuan juga diharapkan tidak neko-neko dalam berperilaku dan juga tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang seperti merokok, melakukan seks pranikah, ataupun bentuk penyimpangan lainnya termasuk dianggap melanggar norma sosial. Adanya norma sosial bagi perempuan memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positif dari adanya norma sosial bagi perempuan ini yang pertama, adanya norma sosial yang positif dan progresif mendorong terciptanya perlindungan hak-hak perempuan dan menghindarkan perempuan dari menjadi korban diskriminasi maupun pelecehan. Selanjutnya, norma sosial yang berlaku juga melahirkan penegakan etika dan juga moral yang tentunya akan melindungi dan menghormati perempuan. Di samping dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif dari adanya norma sosial bagi perempuan. Yang pertama adalah pembatasan peran perempuan, kemudian standar kecantikan yang tidak realistis dan juga merugikan, adanya resiko gangguan mental dan penyakit fisik yang dialami perempuan, dan yang terakhir adalah akses keterbatasan pada perempuan yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tentang pembahasan perempuan dan modernisasi. Modernisasi sendiri merupakan bagian dari perubahan sosial yang mencakup transformasi dari kehidupan tradisional atau pramodern. Lebih lanjut, didefinisikan modernisasi merupakan proses pergeseran di mana masyarakat turut mengadopsi teknologi, nilai-nilai, dan pola hidup yang lebih maju dibandingkan kondisi tradisional sebelumnya. Lalu, peran perempuan dan gender era modernisasi. Nah,
Untuk di era modernisasi ini terdapat pergeseran peran di mana perempuan ini memiliki peran ganda. Peran ganda perempuan ini merupakan peran perempuan di satu pihak keluarga sebagai pribadi yang mandiri, ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan sebagai istri, serta di pihak lain sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja, dan sebagai warga negara yang dilaksanakan secara seimbang. Jadi di era modernisasi ini terdapat pergeseran peran di mana perempuan sudah tidak hanya berperan di sektor domestik saja, tetapi juga di sektor publik. Kita melihat perempuan yang mengurus urusan rumah dan juga mereka yang bekerja. Itu merupakan salah satu bentuk pergeseran peran perempuan di era modernisasi. Adanya pergeseran peran perempuan dan gender di era modernisasi ini, peran ganda perempuan tidak serta-merta merupakan aktualisasi dari ketidakadilan gender, tetapi juga merupakan wujud eksistensi perempuan yang akan memiliki dampak positif apabila perempuan menyadari akan perannya tersebut. Selain peran ganda, modernisasi membawa perempuan setara dalam kepemimpinan, pendidikan, dan haknya dalam masyarakat. Lalu dampak modernisasi bagi perempuan itu sendiri, adanya peluang dan juga tantangan bagi perempuan, serta kesejahteraan psikologis atau bisa juga terjadi sebaliknya. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.